I was. Are you okay? Bro, what are you? Bro, you are recording me while chat. Yo, shit is a long drop. Get up. Put your arms on the camera. ISOSpeed, salah satu streamer dari Ohio, Amerika Serikat, sedang melakukan turnya di Asia Tenggara. Salah satu tujuannya adalah Indonesia, dan ia melakukan sebanyak 3 part, mulai dari Jakarta, Bali, habis itu dilanjut ke Yogyakarta. Tetapi sebagai streamer terkenal, tentunya kehadirannya bakal mengundang banyak orang dong. Dan itulah yang terjadi dengan streamnya di Indonesia. Banyak orang yang datangin dia, banyak orang yang ingin ketemu dia, dan banyak orang yang pengen dapat tanda tangannya. Tetapi stream di Jogja kemarin adalah chaos yang sebenarnya, di mana banyak orang yang ingin bertemu dengannya, tetapi sepertinya lebih mengarah ke arah FOMO dibandingkan dikenal dengan Speed. Di mana sebagai penggemar, mereka tuh justru tidak mendengar instruksi dari Speed yang ingin memberikan space kepadanya. Dia pengen punya space gitu, tapi nggak ada yang dengar dia sama sekali. Sehingga akhirnya ia kesal terhadap hal tersebut. Ya udah, mari kita bahas dan halo para tetangga. Dengan mendapatkan feedback yang baik ketika di Indonesia, seperti mendapatkan 1 juta viewers secara bersamaan, mendapatkan 600.000 subscriber dalam satu stream, membuatnya ingin menambah pengalamannya streaming di Indonesia. Setelah puas berkeliling di Bali dan sayangnya tiketnya ke Papua dibatalkan, membuatnya melanjutkan petualangannya beralih ke kota Yogyakarta. Dan siapa sangka stream ini menjadi stream yang paling horor baginya. Dikarenakan banyak orang yang tidak mau mendengarkan instruksi dari Speed untuk memberikannya space dalam membuat konten, terutama ketika ia berada di alun-alun Yogyakarta. Yang pertama adalah bagaimana cara orang mencari perhatian ke Speed, sampai-sampai mereka tuh memblok jalannya Speed, memblokade dari depan. Normalnya ketika orang ingin menyapa Speed, mereka akan melakukannya dari samping agar dapat terlihat oleh Speed di sana dan tidak menghalangi Speed jalan ke depan. Tetapi orang-orang di sana justru menarik perhatian dengan cara memblokade jalannya Speed, tepat di depan Speed, semacam menghalangi jalannya Speed gitu. Sehingga ia merasa kesal dengan hal itu karena menghalangi pandangannya untuk jalan ke depan. Ya nggak usah kan Speed lah. Lu aja kalau misalnya ada orang menghalangi lu jalan di depan gini, pasti lu juga kesel kan. Memblokade jalan lu gini, lu pasti juga kesel kan. Ya itu normal lah, etis aja gitu. Kalau mau nyapa orang ya paling tidak jangan diblok gitu jalan. Jangan diblokade gitu jalan. Jangan dari depan gitu, jangan depan muka dia gitu. Ya, dari samping kan bisa gitu. Ini yang paling aneh menurut aku. Kenapa harus ngeblok jalan dari depan gitu? Karena kan bisa dari samping gitu. Bahkan ia telah mengerahkan seluruh ucapan yang ia bisa, seperti awas, setan, hingga minggir lu miskin. Tapi ya tetap nggak ngaruh. Awas. Cara menarik perhatian Speed sebenarnya cukup gampang. Jadilah sesuatu yang menarik. Dia akan sendiri mendatangi kalian. Apalagi ia terkenal akan kesukaannya seperti Cristiano Ronaldo dan juga One Piece. Maka sebenarnya cukup mudah untuk menarik perhatiannya. Kalian bisa memberikan fan art, spesial figur, maka ia akan terdistraksi dan dia akan mendatangimu. Sayangnya seperti yang kalian lihat ya, mereka tuh hanya ngejar-ngejar, memblokade jalan, dan melakukan hal-hal yang tidak perlu lainnya. Jadi kayak buat Speed gitu kesal gitu. Karena pada akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa melihat apapun karena semuanya diblok gitu, 360 derajat gitu. Ya siapa yang nggak kesel coba kayak gitu. Dan ketika ia mau cabut dari alun-alun, maka satu chaos pun terjadi lagi. Speed mencoba pergi dari alun-alun menggunakan motor, tetapi seperti yang kalian lihat, nyatanya banyak orang yang sepertinya cuma ingin mengincar exposure untuk masuk ke dalam kamera atau stream Speed. Dengan mengejar-ngejar Slips yang merupakan kameramen Speed layaknya zombie apocalypse. Tanpa sadar yang mereka lakukan itu, mereka sedang memblokade Speed yang lagi jalan di belakang mereka. Kan rese. Sehingga tanpa sadar beberapa dari mereka ada yang ketabrak dengan motornya Speed karena melaju mengejar kamera Speed. Reaksi aku pas aku melihat stream ini tuh kayak, ngapain sih gitu, kayak ya ngapain dikejar-kejar kameranya gitu. Kan lu mau ketemu Speed, ya lu ngapain ngejar kamera coba? Ngapain lu harus eksis di depan kamera kayak gini gitu? Aneh banget sih. Emang apa kebanggaannya masuk stream Speed gitu? Apa kebanggaannya? Aku pernah ada di stream Speed gitu. Apa kebanggaannya juga? Apakah bisa dimasukin CV itu selamar ke kantor? Kan nggak juga gitu. Yang normal-normal aja lah apa yang dilakuin gitu. Yang ada kayak gini malah dikatain FOMO. Bayangin ngejar kameranya, Speed yang di belakang gak dipeduliin coba. Apa coba itu namanya kalau gak FOMO? I ain't gonna cap. This could be the best country ever. It could literally be the best country. But they just don't know how to just let me walk. Like they don't listen. I generally don't understand it.
Masalahnya tidak hanya sampai situ, ternyata setelah ia menaiki motor, banyak yang mengikutinya dengan membawa motor juga. Dan mengikuti sampai berdempet untuk bisa berinteraksi dengan Speed. Sayangnya banyak di antara mereka yang melanggar peraturan seperti merekam Speed sambil berkendara. Yang mana bermain HP sambil berkendara aja itu udah pelanggaran lalu lintas. Konon lagi ngerekam orang sambil bawa motor ya kan? Ayo Pak Polisi, itu nomor polisinya udah ada, silakan tangkap ya Pak Polisi, SS aja tuh nomor polisinya. Jadi cepu anjir. Bahkan Speed sendiri heran dengan tingkah laku dan memperingati orang yang merekamnya. Supaya orang tersebut untuk memperhatikan jalan dan jangan merekam Speed. Tetapi apakah mereka dengar? Oh, tentu enggak dong. Bro, what are you? Bro, you are recording me while chat. Yo, shit, it's a long drop. Get up. Put your arms on the camera. Sempat diketahui bahwa kaki Henry, salah satu bodyguard dari Speed, terkena knalpot panas yang membuat kakinya terbakar. Ya, memang sebegitu rusuhnya. Untungnya setelah semua kericuhan itu, Speed sempat mampir ke sebuah tempat untuk mempelajari budaya Jawa. Di mana di sana ia mengenakan pakaian lurik serta belangkon, yang membuatnya cosplay jadi mas-mas Jawa. Bahkan ia belajar untuk membuat batik tulis langsung di tempatnya. Sederhana, tapi membuat tetangga marah. Oh my god! Whoa! Bro, I'm really good at, bro. Cause I'm dead ass good at making batik, bro. Seharusnya Speed itu melanjutkan petualangannya ke Candi Borobudur, tetapi karena masa yang begitu banyak, rencana ini dibatalkan. Bahkan Borobudur telah sengaja dikosongkan untuk memberikan space kepada Speed yang sayangnya tidak kejadian. Di sisi lain, Reza Arab selaku orang yang memfasilitasi Speed dalam kunjungannya di Indonesia sangat banyak membantu. Di mana pada kejadian alun-alun, banyak penjual yang terkena dampak dari crowdednya orang yang mengejar Speed. Arab pun membayar seluruh kerugian yang terjadi di alun-alun atas tanggung jawabnya sebagai fasilitator untuk Speed. Big way memang untuk Bang Reza Arab. Aku sendiri sebenarnya pengen juga nyamperin dan lihat langsung. Cuman kalau crowdnya kayak gitu, kayaknya nggak dulu dah. Aku kurang bisa berjumul di tempat-tempat keramaian kayak gitu. Soalnya mau dapat kesempatan foto kalau rusuh kayak gitu ya juga susah sebenarnya. Apalagi di sana kebanyakan fotonya maksa gitu tanpa kesadaran Speed gitu kayak Speed minta foto tapi Speednya mukanya kemana gitu. Jadi ya secara foto juga nggak proper, jadi ya ngapain kayak gitu. Jadi ya memang mending di rumah aja sih daripada aku harus berjumul panas kayak gitu. Aku sih enggak ya, big no ya kalau aku harus berame-rame kayak gitu. Aku ngantri terlalu panjang aja males, apalagi bertumpuk-tumpuk berdempet kayak gitu. Kayaknya enggak aku banget dah. Skip. Itu aja untuk pembahasan tentang chaosnya stream Speed di Jogja kemarin. Kalau kalian ada tambahan ataupun ada masukan, silakan lampirkan di kolom komentar dan thank you. Menurut kalian gimana stream Speed kemarin? Komen.